A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hati kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji nanti dapat kita pahami, dapat kita juga mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa semoga kita dilindungi dari segala kejahatan, dilindungi daripada orang yang ingin berniat jahat kepada kita semuanya. Kita sehat walafiat, anak-anak cucu keturunan kita soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita lihat suratnya 3 surat Ali Imran ayatnya 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman, Allah membocorkan, Allah menginformasikan kepada kita semuanya di surat 3 ayat 110 ini, kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu itu adalah umat yang terbaik daripada yang lainnya. Berarti dia masuk di dalam golongan umat yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik. Kita ini semuanya insya Allah termasuk dinilai oleh Allah umat yang terbaik. Kemudian setelah Allah katakan kuntum khairal umat, kamu itu adalah umat yang terbaik yang jikalau kamu mampu untuk mengeluarkan manusia dari kesulitan. Jadi kita usahakanlah untuk bisa membebaskan kesulitan orang lain. Orang yang lagi punya kesulitan kita bantu untuk menyelesaikannya. Orang yang lagi mungkin kekurangan biaya untuk hidup, kalau kita ada, kita bantu. Mungkin ada permasalahan di dalam keluarganya, kalau kita bisa bantu, kita bantu untuk menyelesaikannya. Bisa bantu itu dengan materi maupun kita bantu dengan materi seperti kita bisa mendoakannya, bisa kita mencari solusinya bagaimana untuk mencari jalan keluar yang terbaik ini. Yang pertama, dia bisa mengeluarkan manusia di jalan kesulitan. Barangkali mungkinnya orang itu kesulitan, kegelapan, belum ada petunjuk hidup, belum ada ilmu. Kita ajak untuk belajar, mempelajari Al-Quran, kita ajak di majelis taklim, kita belajar untuk mengaji. Dengan dia ngaji,
dengan orang yang tadinya mungkin tersesat, kita ajak ngaji, sehingga mereka itu udah bisa ngaji, bisa memahami Al-Quran, bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Nah, ini salah satu adalah kita bisa untuk mencari solusi seseorang yang sedang di dalam kesulitan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dijadikan untuk manusia. Jadi berarti yang kedua ada apabila kita bisa juga untuk mengajak orang, menyuruh untuk berbuat baik. Setelah kita bisa membebaskan kesulitan orang, kita juga bisa untuk mengajak orang, menyuruh orang untuk berbuat baik. Berarti kita mengajak orang ngaji, ngajak orang sedekah, ngajak orang beramal soleh, ngajak orang sholat. Ini termasuk adalah orang yang mengajak untuk berbuat baik. Kemudian apalagi mencegah dari kemungkaran. Jika dari kemungkaran, mungkin tadinya orang ini suka berbuat maksiat, ada kebrutalan, mungkin orang ini kurang jujur, atau orang ini tadinya belum mau sholat, belum mau puasa, kita ajak. Dia ngaji, kita ajak. Sholat, kita ajak. Kalau dia berbuat yang tidak baik, kita larang, kita cegah. Paling kurang kita mencegahnya itu rendah-rendahnya iman adalah doa. Kalau kita mampu dengan tangan, kita pakai tangan, pakai kekuasaan. Kalau kita mampu dengan materi, kita dengan materi. Selemah-lemahnya iman itu adalah orang yang mendoakannya supaya dia bisa terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Nah, makanya kalau kita bisa seperti itu, kita bisa ngajak orang ngaji, kita bisa ngajak orang untuk beribadah kepada Allah, ini adalah termasuk adalah kamu adalah umat yang terbaik. Hadirin berbahagia, tapi dengan imannya itu harus mantap. Iman ini seperti yang pernah saya ceritakan di pengajian yang lain, di tempat pengajian yang lain. Iman yang seperti apa? Imannya seperti Masito. Imannya kuat. Wanita teguh menjaga iman, dia sangat kuat sekali untuk mempertahankan akidah keimanannya, meskipun dia dihukum dengan dimasukkan, direbus dengan air yang begitu mendidih, anaknya, suaminya, ketiga anaknya dimasukkan, tapi dia tetap untuk mempertahankan imannya. Boleh katanya kamu untuk menyiksa jiwa saya, tetapi iman saya tidak bisa. Ini. Nah, kemudian kita dengan banyak membantu orang. Tadi sebenarnya saya ada cerita seseorang. Tadinya ada teman saya yang dulunya pernah kita ikut pengajian bersama guru kita Pak Haji Najamudin Siddiq gitu di Pondok Indah, namanya Pak Darsu. Sekarang tinggalnya di Bandung. Dia lagi kesulitan sebenarnya, lagi kesusahan. Kesusahannya apa? Kesusahannya dia mau bayar kontrakannya 3 juta, sementara dia punya uang 2 juta. Berarti masih kurang 1 juta. Akhirnya dia kesana kemari mencari pinjaman, mencari uang untuk menutupi supaya dapat 3 juta ini, gak dapat. Tiba-tiba lagi berusaha untuk mencari ruangan pinjaman ini, datanglah saudaranya yang minta bantu uang, yang membutuhkan uang sebanyak 2 juta. Untuk apa? Untuk membebaskan anaknya di rumah sakit. Sementara dia ini padahal dia butuh uang 3 juta, baru punya uang 2 juta. Lah, bagaimana ini? Kenapa dia harus punya uang 3 juta? Karena untuk bayar kontrakan, meneruskan kontrakan rumahnya 3 setahun lagi dengan biayanya 3 juta tersebut. Kalau enggak, nanti si pemilik rumah kontrakan ini sudah bolak-balik ke rumahnya untuk mengingatkan, kamu sudah berapa hari lagi, kalau enggak sampai jatuh tempo itu kamu enggak bisa bayar 3 juta itu, silakan kamu keluar, masih ada lagi penghuni yang baru. Nah, dia berpikir seperti ini, makanya dia kesana kemari untuk mencari pinjaman gak dapat. Tiba-tiba datang saudaranya minta bantuan untuk membebaskan biaya anaknya di rumah sakit 2 juta. Dia berpikir, kalau saya kasihkan, katanya dia pas, katanya 2 juta ini pas.
Sementara kalau nggak saya kasihkan, saya masih kurang 1 juta lagi. Bagaimana ini? Berarti ya udah, mendingan dia berdoa, dia dengan niat yang ikhlas, mantap, dia langsung lillahi ta'ala, ya udah saya berikan katanya uang 2 juta ini untuk menyelamatkan saudaranya ini, anaknya dari rumah sakit. Dikasihkanlah uangnya itu 2 juta, akhirnya nggak punya uang lagi. Kebetulan waktu itu malah bulan puasa, akhirnya dia pulang nggak berani, takut sama istrinya, karena tadinya kata istrinya, kalau kamu belum dapat uang 3 juta kamu nggak usah pulang, karena kita ini sudah dituntut oleh pemilik rumah ini untuk minta dibayarkan biaya kontrakan ini. Akhirnya dia diamlah di masjid, dia berzikir, tiba-tiba ketemulah sama teman lamanya. Teman lamanya langsung baik, gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Kenapa kamu di sini? Ya, katanya. Terus kamu apa kabarnya? Ya, saya baik-baik saja, tapi saya lagi punya masalah nih. Masalah apa katanya? Ini katanya, saya ini kebetulan ini kontrak rumah itu sudah tinggal beberapa hari lagi, sementara pemiliknya sudah berkali-kali mengingatkan untuk apa namanya, supaya dapat uang 3 juta untuk membayar kontrakan untuk berikutnya. Nah, kemudian ya akhirnya ya udah katanya, kamu nggak usah pusing-pusing. Kemarin saya belum lama ini sudah beli 3 rumah katanya. Di situ. Kamu silakan alamatnya ini, kamu pilih, periksalah mana kamu yang suka. Silakan kamu periksa. Ternyata periksa di rumah yang satu, rumahnya besar, tanahnya lebih kurang 1000 meter, listriknya juga lumayan besar untuk biaya listriknya. Akhirnya katanya ada kolam renangnya juga, katanya. Kalau begini saya nggak bisa nih. Aduh, dilihat lagi rumah yang satunya. Rumah yang satunya, oh sama, hampir juga sama. Luasnya, tanahnya 1000 meter, ada kolam renangnya juga, listriknya juga berapa saya harus bayar, bagaimana? Udah, enggak. Kemudian dia lihat yang terakhir, yang ketiga di daerah Kintamani. Daerah Kintamani ada tanahnya lebih kurang 300 meter. Rumahnya, listriknya nggak begitu baik. Oh, katanya udah, saya bayar saja. Nah, setelah itu dia langsung ketemu lagi sama temannya ini. Langsung gimana katanya, Pak Darsu, namanya kebetulan itu Pak Darsu. Gimana? Itu katanya, saya ambil yang di sana. Oh, kalau yang itu mah kecil. Kenapa kamu nggak ambil yang itu saja? Udah cukup lah, udah saya cukup yang itu saja. Karena keluarga saya juga belum begitu banyak, jadi saya ya untuk bayar listriknya juga insya Allah saya bisa. Tapi kalau yang 2 yang kemarin yang saya lihat itu nggak bisa, karena biaya listriknya yang sudah besar, sudah mahal. Ya udah, akhirnya apa? Ternyata rumah yang dipilih itu diberikan saja. Rumahnya itu langsung dikasihkan saja. Jadi akhirnya dia dengan tadi modal membantu saudaranya, membebaskan kesulitan saudaranya yang untuk mengeluarkan anaknya di rumah sakit tadi 2 juta. Akhirnya dia dapat diberi oleh Allah lewat hambanya, diberi rumah satu. Sampai sekarang masih. Nah ini yang pertama. Yang keduanya ada lagi yang lebih aneh lagi katanya. Kebetulan itu katanya dia anaknya itu 3. 1 tamat TK, 1 tamat SD, 1 tamat SMA. Semuanya itu masuk sekolah. Masuk TK, masuk SD, berarti kan mau masuk SMP, mau masuk SMA, masuk sekolah ini. Akhirnya karena ini belum punya uang biaya untuk uang masuk, dia tetap masuk sekolah, ditagi oleh kepala sekolahnya, dikasih surat. Pusing dia katanya, gimana nih katanya, aduh katanya, uang belum ada, katanya ini surat sudah datang dari SD, dari SMP, dari SMA, bagaimana nih? Akhirnya didatangi ke sekolahnya. Setelah didatangi sekolahnya, datang ke sekolah SD, katanya, maaf Bapak walinya si ayah, ya, yang namanya Pak Darsul, ya katanya, saya ini mau bilang bahwa saya belum bisa untuk bayar uang masuknya. Oh katanya Bapak nggak usah. Uang masuk Bapak, anak Bapak sudah ada yang bayar. Loh katanya. Siapa yang bayar? Iya katanya ada yang bayar kemarin, tapi dia bilang nggak usah disebut namanya. Bilang saja hamba Allah. Jadi alhamdulillah. Tidak bisa tenang, tenang. Datanglah dia ke sekolah SMP karena ini masuk uang pendaftarannya, uang mukanya belum juga dibayar. Dengan
gurunya, kepala sekolahnya juga bilang seperti itu. Katanya Bapak nggak usah pusing, Bapak tenang saja karena biaya masuk anak Bapak sudah ada yang bayar. Oh, sudah ada yang bayar ya. Siapa dia? Dia bilang katanya nggak usah disebut namanya, hamba Allah saja. Nah, yang ketiga, di SMA didatangi juga sekolah SMA-nya itu, ternyata kepala sekolahnya bilang juga katanya Bapak, alhamdulillah untuk biaya masuk anak Bapak sudah ada yang bayar. Duh, siapa yang bayar? Nggak tahu, katanya nggak ada. Saya tanya, dia nggak mau dibilang. Jangan sebut nama saya, sebut saja hamba Allah. Jadi akhirnya ketiga-tiganya biaya masuk anaknya sekolah itu, mau masuk SD, mau masuk SMP, mau masuk SMA, semuanya ada yang bayar. Tapi sampai sekarang dia nggak tahu siapa tuh yang bayar. Makanya inilah tadi kalau kita ambil pelajarannya, berarti dengan sedekah itu berarti betul-betul Allah itu pasti akan membalasnya. Bayangkan saja dalam keadaan kesulitan, butuh uang 3 juta sementara ada uang 2 juta, tapi dia berani mengeluarkannya untuk membebaskan kesulitan saudaranya ini. Diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan dia dapat rumah dan juga biaya sekolah anaknya, biaya masuk anaknya 3 orang ada yang bayar. Nah ini makanya dengan kejadian ini ya kisah ini kisah nyata. Kalau mau nanya orangnya masih hidup sampai sekarang, masih hidup, ada tempatnya di Bandung. Hadirin berbahagia, inilah kita dengan kajian ini, dengan kajian yang singkat ini, kita ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran apapun yang ada Allah terangkan dalam Al-Quran ini semuanya benar. Kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan dari saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.